Konsos hadir dan juga sesi liturgi. Setelah kita jalan salib ke Rosario di depan Bukit Maria, sekarang kita akan merayakan Ekaristi. Kita akan merayakan Ekaristi. Marilah kita ceritakan suasana ini supaya nanti dinyanyikan atau dibuat ini. Ya. Kita awali dengan lagu yang akan dipimpin Julian. Kita bernyanyi dari teks lagu Ku Gembira Kau Berkata. Ku gembira Kau berkata, mari hadap Tuhanmu, serahkan hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti Kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Kronologi yang saya kasihi, Bu Bapak Prodiakon dari Paroki Cijantung yang dikasih Tuhan dan kita saling kasih. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Sehat luar biasa. Biasa juga. Pertama tentu saya mengucapkan selamat datang di bumi Banyumas ini. Ada yang pernah sih? Ada. Ada yang asli di sini? Asli tapi palsu. Tuan rumah. Dari mana? Rejasari. Oh, Rejasari. Duduk jalan tadi. Ini adalah salah satu tempat jarang yang banyak orang datang ke tempat ini untuk berdoa bersama Bunda Maria, termasuk mereka yang tidak berkeyakinan Kristen. Kalau ibu bapak datang ke sini malam mungkin akan ketemu ibu berjilbab berdoa di depan Bunda Maria, atau bapak-bapak berdoa dengan caranya sendiri. Ya. Tentu ini bagian dari cara menemukan Tuhan. Ibu bapak dari Cijantung Paroki tadi pernah jam berapa? Kemarin tanggal 9 semalam jam 9 nggak tidur berarti. Jauh-jauh dari Jakarta ke sini juga untuk berziarah. Orang Jawa mengatakan ziarah artinya siji. Apakah itu? Tentu ada semua tahu apa yang diarahkan dalam persiapan kita. Ibu bapak dan saudara-saudari,
Pergulatan iman kita memang kadang membutuhkan fokus pada satu arah yang mau kita capai. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan seperti yang nanti akan kita dengarkan dalam bacaan Injil. Tuhan mengatakan, aku beserta. Jangan takut, karena aku mengutus engkau seperti domba ke tengah. Tapi yakinlah bahwa aku beserta. Keyakinan inilah yang kita pegang dalam keadaan apapun, perutusan apapun. Kita sebagai prodiakon, sebagai ibu bapak di rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang lain di masyarakat, tentu ada begitu banyak tantangan. Lepas dari semua itu, kita diajak untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Atas segala kesombongan diri dan seringkali kita lupa bahwa Tuhan beserta kita. Mari kita awali kali ini dengan mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah bersatu di dalam Tuhan. Kita bawa segala intensi kita dalam keziarah ini, khususnya bagi mereka yang mohon doa, bagi kita bersama kita dalam keziarah ini, untuk kita juga dalam pelayanan kita sebagai prodiakon, dan untuk intensi dan doa-doa kita secara pribadi. Allah Bapa kami di surga, semoga kami koresapi dengan Roh Kudus, agar kami dapat mewartakan belas kasih-Mu serta memasang lambang kesetiaan, damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan di hati-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus ini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari nubuat Hosea. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat apa yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan takkan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan menyulitkan mereka dari segala penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murka-Ku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti kena bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon awan. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon.
Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapatkan buah. Siapa yang bijaksana, biarlah memahami semua ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan Yesuslah bersabda. Yesuslah bersabda di dalam padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Ini kau utus, wartakan sabdamu, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Dikau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang lebat. Terpisah dariku, dikau pasti musnah. Bila bersamaku, dikau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesat kalian di rumah ibadatnya. Karena aku kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu
Dialah yang akan berbicara di dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada pepatah, tak kenal maka itu yang lama. Saya itu tugas di pastoral kemahasiswaan. Kalau saya bilang tak kenal apa, nggak janjian. Karena mahasiswa. Ada yang pernah ketemu saya? Jurusan ya. Anda yakin bahwa saya bukan Romo Gadungan? Saya Romo Ari Setiawan. Saya asli Yogyakarta, Kalasan, Sleman. Dia dari Kalasan. Oh ya? Dan kita saudara. Ada ngobrol. Saya dari paroki Desa Galon Pacangan. Pacangan, Arah Nobel, Wonosari, Berbah. Ya, simbol saya masih ada di sana. Saya tabisan tahun 2005 masuk ke keuskupan ini. Selama 19 tahun jadi romo, ya, romo berapa ya? 20, 30, 27. Kakak kelas saya jauh. 19 tahun jadi romo saya belum pernah tugas di paroki. Buatan pajen ke paroki. Sakno ya. Tabisan tahun 2005 tugas di seminari 6 tahun mendampingi para frater di Korsa Tegal tahun orientasi rohani. Lalu tahun 2011 saya diutus ke Pausuk studi lanjut di Manila sampai 2015. 2015 mau pulang, Pak Osok mengirim Romo Aris kalau nanti pulang akan tugas di paroki. Cepat-cepat saya, ya kemas-kemas gerak pulang. Sudah mau berangkat, email datang. Romo Aris tidak jadi di paroki, tapi menangani mahasiswa sekeuskupan dan tinggalnya di Wisma Keuskupan. Nasib saya, tapi saya senang. Itu sekelumit perkenalan saya. Jadi saya nggak punya umat saya itu mahasiswa-mahasiswi. Kebetulan keuskupan ini mempunyai kampus karena dulu uskup kami adalah seorang Yesuit, Monsinyur Sunarko almarhum, yang sekarang sudah swargi di Minnesota. Begitu masuk keuskupan ini, dia melihat kok orang kampus Katolik. Yesuit kan biasanya cara pewartaannya melalui Kanisius, Sanata Dharma, dan macam-macam. Maka gagasan mendirikan perguruan Katolik mulai saat bahwa prosesnya menjadi sangat panjang. Baru tahun 2015 berdirilah yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso, di mana sekarang saya bertugas di sini. Jadi umat saya itu mahasiswa kami ada sekitar 750. Dari 750 itu yang Katolik cuma 20%. Cuma 20%. Jadi umat saya tidak semuanya bisa buat tanda salib. Kalau saya datang, yang Muslim itu selamat pagi Pak, ya. Mereka nggak tahu pertama. Hari berikutnya bareng-bareng. Ada yang masih Katolik itu punya selamat pagi Romo, gitu ya. Lalu yang Muslim tanya Romo apa sih? Nah, lalu yang Katolik itu menerangkan kepada yang Muslim
sudah pakai jilbab itu. Hari berikutnya yang jilbab ketemu lagi. Selamat pagi Pak Romo. Ya. Nah, lama-lama lalu sekarang menjadi sangat fasih. Selamat pagi Romo. Pakai jilbab. Tenang, hadir di antara mereka. Inilah bagian dari proses katekisasi yang katekumen yang tidak perlu dibaptis untuk mereka. Itu 10 menit perkenalan. Bapak Ibu sudah ada saudari merenungkan sabda Tuhan hari ini yang sangat bagus. Saya teringat dengan satu kisah seorang anak STM kelas 1 dari Jogja. Ada yang dari Jogja ya? STM Detis tahu? Nah, Detis itu sebelah utaranya Tugu. Patokannya adalah di depan STM itu ada yang jual sensu. Kamu lebih tahu sensu ya? Nah, pokoknya kalau lurus sampai Wisma Sang Penebus. Tomsek, keras-keras. Tomsek, nah anak itu kelas 1 STM. Kalau praktek itu mulai sekolahnya dari jam 11 sampai dengan setengah 8 malam. Pulang pergi juga sampai arah ke Sriningsih. Ya, pulang pergi biasa. Sepeda, ya kan? Dulu hanya sepeda. Sekarang sepedanya kan cuma sepedaan, potret, makan-makan, minum pulang. Dulu transportasinya anak sekolah itu ada sepeda. Suatu ketika anak ini pulang seperti biasa. Karena rumahnya itu dari seberang Sungai Opak, ya. Salah satu sungai besar di Jogja kalau belum Merapi meletus, itu lewatnya adalah Sungai Opak, Sungai Progo, Sungai apa lagi ya? Nah, apa Pak? Nasi kuning, kali kuning ya. Nah, seperti biasanya ini nyebrang, ya biasa kan sudah tahu mana sana ini sepedanya dititipkan ke omnya, lalu rumahnya di seberang sana. Karena kalau lewat Prambanan itu membutuhkan 45 menit lagi itu sampai rumah. Anda bayangkan 45 menit sepeda bokongnya panas kan? Maka dititipkanlah sepedanya di tempatnya om ini di jalan berbah. Waktu itu belum ada jembatan, maka dia turun ke sungai, jalan terus. Nah, biasa begitu. Tiba-tiba karena malam praktek ya, Rimis pulang sampai di situ kalau sampai setengah 8 berarti sampai omnya itu setengah 9 malam. Dia nyebrang seperti biasa di tengah sungai tiba-tiba ada gedebok, oke, pelepah pisang di tengah-tengah sungai itu nabrak kakinya. Apa yang terpikirkan di pikirannya? Kira-kira? Bukan apa? Nggak ada buaya Pak, paling buaya darat. Mayat, bukan. Biawak, bukan. Apa? Bukan. Apa coba? Iya, yang nabrak atau bukan? Maksudnya yang dipikirkan apa? Setan. Yang biasanya nggak seperti itu, tapi ada sampah-sampah banyak. Yang banjir. Karena Grebes di situ kan, memang nggak terus banget, tapi di atas sana ternyata hujannya deras. Tiba-tiba dalam hitungan menit banjir besar. Ya kan? Dan anak itu melepaskan gerobaknya, sepatunya, tas-tasnya semua berjuang untuk orang. Kalau orang-orang dari sini ke sini kan, ini dia terlanjut sini kurang lebih 200 meter. Yang miring. Karena itu kentil. Bahasa Inggrisnya kentil. Terus dia berenang gitu kan, sampai akhirnya dia selamat gara-gara dia berpegangan akar. Akar dari kayu pohon yang sebelah sana itu molor. Kalau dipegangin dia akhirnya pinggir-pinggir sebelah sana. Lalu dia lihat buat dia. Tapi proses sampai dia pinggir selamat rupa-rupanya menjadi pergulatan kemana.
di tengah-tengah banjir ini, Bapak Ibu, ada bayangan banjir pusat, ya kan? Dia teriak, nggak ada orang yang ngomong. Ngapain setengah 9 malam di sungai, ya kan? Hujan gelap, ya. Teriak pun hujan, nggak ada orang dengar di tengah-tengah sungai. Anak ini berpikir, kata komentar satu, saya dulu diajar guru agama, Tuhan Allah itu ada di mana? Maka kita harus berjuang untuk menyelamatkan diri dari banjir itu. Dia berdoa, Tuhan, kalau Engkau ada di sini bersamaku di tengah sungai ini, dan Engkau menyelamatkan aku dari bahaya maut, aku akan menyerahkan hidupku padamu. Dan dia berusaha terus, akhirnya akal itulah yang menyelamatkan. Ya, lalu dia naik sampai ke atas. Selamat. Dia pulang lalu sampai di rumahnya, ibunya tanya, kamu dari mana saja sih? Nah, nanti aku tak mandi dulu, nanti aku cerita. Tahu bahwa dia akhirnya bukan karena jalan-jalan, tapi karena hampir saja mati, ibunya nangis di bawah. Betul, setelah lulus STM anak ini lalu mendaftar seminari, diterima dan akhirnya sekarang berkorban. Oh, siapa ibu ya? Udah ditebak ya? Ada itu di medsos tuh. Di medsos ada itu. Di medsos saja. Saya selalu terkesan dengan pengalaman iman saya ini. Kenapa? Kata-kata setiap kali kalau kita misal Tuhan bersamamu, jawabannya apa? Dengan sangat mudah kata-kata itu kita ucapkan. Tapi apakah sungguh kita mampu merasakan kehadiran Tuhan yang dikatakan Tuhan bersamaku? Dalam keadaan gembira, sehat, walafiat, mungkin kita Tuhan bersama aku ya, karena kamu dilindungi. Dalam bahaya maut, pernah dan kita sadar bahwa Tuhan pun masih bersama. Bagi orang yang tidak beriman, pengalaman hanyut kentir tadi mungkin hanya karena saya bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang, mungkin hanyut sampai di pantai selatan sana ketemu Nyi Roro Kidul ya. Jadi anaknya Nyi Roro Kidul ya. Ya. Kenapa? Ya. Kalau orang tidak beriman, menganggap peristiwa kentirnya ini adalah peristiwa manusiawi. Saya selamat buat anak saya bisa berenang. Tapi karena saya orang beriman dan saya percaya bahwa Tuhan ada di mana, sama Tuhan. Kalau Tuhan dari sini, kau pasti akan menolong aku. Dan kalau kau menolong aku, dibutuhkan lagi diri, aku akan menyerahkan. Janji itu saya tepati dan saya mendaftar ke seminari. Sang jadi dokter sampai sekarang. Maka dulu cita-cita saya itu mungkin menjadi tentara. Ya. Kenapa? Karena om saya itu tentara, bogor, mati, duitnya banyak. Saya tahu duitnya banyak dari mana. Setiap kali pulang dikasih uang saku saya. Dan efeknya ternyata Bapak Ibu, cita-cita itu dirubah, dibalik dengan oleh Tuhan dengan pengalaman. Hidupku bukan mati untuk, tapi untuk Tuhan melalui orang lain. Inilah yang disebut bahagia. Bapak Ibu sekarang bahagia atau senang? Emang bedanya apa senang? Senang sampai di sini. Saya senang dapat hadiah. Saya senang bisa makan makanan favorit menduan. Sudah kangen belum? Saya senang ya dapat sesuatu nilai yang bagus untuk anak-anak misalnya. Saya senang. Orang senang sesuatu yang saya dapatkan untuk ibu. Ya. Tapi ibu-ibu ini bangun pagi-pagi saat bapak-bapak anaknya masih ngorok, ya kan? Bangunnya jam berapa bapak-bapak? Jam 7. Ibu bangun jam berapa? Jam 4. Atau balik?
sudah kulitkan di dapur. Nah, apa yang dia buat? Masak dulu. Walaupun dia masih ngantuk-ngantuk, bersih-bersih, itu kan masak. Belum sempat mencicipi atau makan dulu. Ibu itu sudah menyajikan masakannya di meja makan. Ketika jam 6:30 anaknya sudah makan, bapak sudah makan, ibu baru bersih-bersih dan baru makan. Ya, kalau enggak habis. Ibu itu bahagia karena bisa membuat orang lain semangat. Seorang tua bahagia ketika melihat anak-anaknya sukses. Walaupun untuk itu orang tua harus bekerja mati-mati. Berarti orang bahagia tangannya bahagia adalah saat saya siap memberi orang lain. Orang senang banget ini, dan orang senang akan pernah ada batasnya sampai kapan. Bapak Ibu tahu gaji anggota DPR berapa? Ada anggota DPR di sini? Pensiun mana? Pokoknya saulah kan, gajinya pokoknya banyak ya kan. Tapi kok bisa ono anggota DPR sing korupsi? Gaji menteri berapa? Banyak, ya. Belum lagi tunjangan. Tapi kok yo bisa ono anggota DPR menteri yang korupsi? Kenapa? Masih judi online. Jalan-jalan. Berarti soal senang itu tidak ada batasnya. Jumlah sekian banyak pun tidak bisa menjadi ukuran. Saya bisa mengatakan cukup. Karena orang masih dalam semangat senang. Nah, kebahagiaan sejati itu gimana Bapak Ibu? Kebahagiaan sejati kalau Bapak Ibu misalnya salib. Gusti Yesus boten nate menggalih, boten nate menggalih apa yang menjadi kesenangannya. Dia bisa-bisa untuk memberi dan memberi untuk orang yang percaya kepada. Inilah kebahagiaan sejati. Maka kalau Anda mau bahagia, berikanlah apa yang Anda punya orang. Jangan hanya cukup dengan senang. Inilah keyakinan kita. Maka saya percaya Anda semua datang ke sini sebagai prodiakon juga karena bahagia kan? Memberi untuk orang lain, melayani untuk orang lain, walaupun juga kita butuh senang-senang, itu kan? Sopo sekarang butuh senang-senang, rokok-rokok butuh senang-senang, ya. Tapi nggak cukup hidupnya dengan senang-senang. Nggak cukup orang hanya terus memenuhi, karena tidak akan ada batasnya orang senang itu. Kita perlu mempunyai semangat berbagi. Nah, Bapak Ibu kan prodiakon ya? Ada berapa sabda bahagia di kitab suci? 8 atau 9? 8 sabda bahagia. Kenapa terjemahannya 8 sabda bahagia, bukan 8 sabda senang? Ayo, apakah salah dalam terjemahan? Tidak sama sekali. Karena bahagia itu lebih dalam daripada senang. Dalam bahasa Jawa berbahagia apa? Kemuliaan. Kalau dalam bahasa Inggris itu blessing, blessing, gitu kan? Dalam bahasa Jawa apa? Bukan apa? Di kitab suci Jawa, coba, nggak pernah ya? Cuma kita di Jakarta lalu belum Jawa, apa? Bukan, apa itu? Bukan. Berbahagialah atau blessing itu kalau dalam bahasa Jawa, kitab suci bahasa Jawa nanti dicek ya. Terjemahnya adalah bejo. Bukan bejo. Kalau bejo itu minuman.
orang yang terberkati, blessed are you. Padahal yang dikatakan dalam 8 sabda bahagia itu semuanya bertolak belakang dengan kesenangan dunia. Berbahagialah kalian yang dianiaya harus berbahagia. Berbahagialah kalian yang menderita, yang miskin. Penjelasan mau miskin? Miskin kok bahagia? Tapi di balik semua itu sebenarnya kuncinya satu Bapak. Sama dengan yang dikatakan di tadi. Kita diajak melibatkan Allah. Kita diajak sadar bahwa perjalanan kita itu tidak sendirian. Dalam bahaya maut sekalipun Tuhan itu ada bersamaku. Dalam kesulitan-kesulitan pelayanan Anda pun yakin bahwa Tuhan itu bersama Anda. Kalau di sebelah kanan Anda nggak ada Tuhan, sebelah kiri Tuhan ditolak. Kalau tidak menemukan juga malah menemukan orang lain itu mungkin kajian. Kadang-kadang ketidakmampuan kita menemukan Tuhan karena kita memblok mata hati dan iman kita itu dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Permasalahan, kesulitan dianggap sebagai hukuman Tuhan. Salah. Orang beriman mengatakan kalau kita berhadapan dengan kesulitan itu berarti Tuhan sedang menguji kita dan Tuhan ada di belakang kita untuk menguatkan kita. Ini kata-kata yang lain. Kenapa begitu? Karena kita yakin di dalam mengatakan aku besertamu saat aku mengutus engkau seperti domba ke tengah serigala. Bahaya betul. Serigala dan domba itu kan makanannya serigala. Coba saja kalau nggak hati-hati serigala itu disantap betul. Dan jangan kira bukan tidak mungkin kita mengalami itu. Seolah-olah kita pelayanan begitu kuat, tapi terjebak dengan persoalan-persoalan yang kita sendiri tidak mampu bersama. Dan akhirnya kita kerepotan sendiri. Kita termakan oleh serigala. Pelayanan yang maksudnya kita memberikan, tapi justru kita mendapatkan sesuatu untuk kita. Ini berarti pelayanan yang belum lurus. Kita terjebak dan termakan oleh serigala-serigala. Maka saya yakin bahwa Anda semua yang hadir di sini sebagai prodiakon yang suci-suci ya. Dan kelihatan dari wajahnya kok yang suci dalam Saya yakin bahwa Anda semua punya kekuatan iman dalam pelayanan Anda. Tidak lain tidak bukan adalah mengandalkan. Mari bersama dengan Bunda Maria dalam perjalanan kita mohon kekuatan itu semakin hari semakin kuat di dalam pelayanan dan tak lupa bahwa Tuhan beserta. Amin. Dimuliakan nama Tuhan menjadikan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang mari kita panggil berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara dan saudara, Tuhan Yesus Kristus telah mengajari kita untuk tetap setia dan teguh mewartakan karya keselamatan Allah meski mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa kita agar kita mampu siap sedia dalam mengikuti sabda-sabdanya. Bagi istri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, semoga sabda kenabian para pemimpin gereja didengarkan dan diperhatikan oleh semua orang yang berkehendak baik. Kami mohon. Bagi para orang tua dan para pendidik, ya Bapa, dampingilah para orang tua dan para pendidik